Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis taklim Masjid Al-Ihsan rahimani wa rahimakunallah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan siang hari ini kita kembali bisa ngaji bareng, tilawah, menyimak ya, dan tentu nanti kita juga lanjutkan dengan sholat berjamaah. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan pada siang hari ini maupun di kesempatan yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, pada kesempatan pekan yang lalu dalam kajian tafsir kita sampai pada surah Ar-Ra'd ayat berapa, Bu? Sampai pada ayat 5 ya. Ya, baik. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan ayat berikutnya, yaitu mulai dari ayat 6. Ya Bu ya? Mulai dari ayat 6. Baik, silakan dibuka mushafnya, Al-Qur'annya, surah Ar-Ra'd ayat 6. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qablal hasanah. Wa yasta'jilunaka, dan mereka meminta kepadamu, ya, meminta kepadamu hai Muhammad, ya, bisayyi'ah, meminta kepadamu agar apa? Agar dipercepat keburukan. Jadi wa yasta'jilunaka bisayyi'ah, dan mereka meminta kepadamu hai Muhammad agar dipercepat keburukan. Ya. Kita punya istilah yang sering kita dengar ya, takjil. Apa Bu? Takjil ya. Kalau Ramadan kan ada istilah takjil. Takjil itu apa Bu? Takjil itu artinya menyegerakan ya. Maksudnya kalau kita berbuka itu diperintahkan untuk takjil, untuk menyegerakan berbuka. Nah, wasta'jilunaka itu dari akar kata yang sama ya. Wasta'jilunaka, dan mereka meminta ya dipercepat. Meminta pada siapa? Kepadamu hai Muhammad, minta dipercepat. Apa yang minta dipercepat? Bisayyi'ah, dipercepat keburukan ya. Qablal hasanah, sebelum kebaikan. Sebelum kebaikan. Maksudnya adalah mereka meminta kepada Nabi Muhammad agar dipercepat datangnya siksaan, datangnya bala, ya, agar dipercepat azab dunia. Jadi Rasulullah kan sering ya memberikan peringatan bahwa orang yang tidak beriman itu akan mendapatkan apa Bu? Mendapatkan azab. Nah, mereka rupanya nantangin, bukannya takut tapi malah nantangin, ya, minta dipercepat, minta disegerakan, ya. Qablal hasanah, sebelum mereka meminta kebaikan. Kebaikan di sini ya kelapangan, keselamatan. Dan permintaan mereka minta dipercepat itu merupakan apa ya? Ejekan. Ya, tindakan mengolok-olok, mencemooh Nabi Muhammad, mencemooh ajarannya. Jadi ini minta ini tujuannya ngeledek Bu ya, mencemooh, mengejek. Ya. Ini bisa kita lihat ya Bu ya di dalam surah Al-Anfal, ayat yang ke 32
Allah Subhanahu wa taala menceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id qalu ya Allahumma wa id qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indik, ya. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik itu qalu berkata, Allahumma ya Allah, in kana hadza huwal haqq, ya Allah, jika Quran ini memang benar, ya, memang benar-benar hak, ya, min 'indik, wahyu darimu, memang betul-betul wahyu. Kalau memang Quran itu betul-betul wahyu darimu, fa'amtir alaina hijarah, maka turunkan hujan kepada kami berupa batu. Berupa apa, Bu? Berupa batu. Minas sama, dari langit, ya. Awi'tina bi'adzabin alim, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Jadi mereka bahkan pernah minta apa, Bu? Diturunkan apa, Bu? Hujan berupa hujan apa? Batu dari langit. Jadi ketika diberikan peringatan berupa datangnya azab, bukannya takut, bukannya sadar, bukannya terus beriman, malah nantangin, malah minta apa? Disegerakan, nggak usah nanti, ya sekarang aja. Kalau memang betul kau nabi, kalau memang betul Quran itu adalah wahyu dari Allah katamu gitu ya, maka coba segerakan azab, ya, coba segerakan datangnya azab tersebut. Jadi kata para ulama, ini merupakan bentuk apa? Kejahilan mereka, ya, karena kebodohannya, karena kekufurannya. Kalau bukan karena kebodohan, kalau bukan karena kekufurannya, maka mestinya mereka minta itu bukan minta azab, ya Bu, ya. Mestinya yang diminta apa, Bu? Ya, mestinya yang diminta adalah kebaikan, keselamatan, kesuburan, ya, kemudahan. Masa yang diminta azab? Yang diminta bukannya turun hujan yang membawa apa manfaat, kesuburan, keberkahan, malah minta hujan batu, minta kehancuran. Ini kan karena saking bodohnya, karena saking nggak ngertinya, dikira ancaman itu kayak main-main, dikira itu bohong-bohongan, ya. Jadi ini, ya, ini Allah menceritakan tentang betapa bodohnya, betapa jahilnya orang-orang kafir itu, ya. Minta apa? Minta disegerakan apa? Azab, disegerakan keburukan, bukannya minta diberikan kebaikan, ya. Maka kemudian di dalam lanjutannya Allah mengatakan, wa qad khalat min qablihimul masulat, ya, wa qad, dan sungguh benar-benar khalat, telah terjadi, ya, min qablihim, sebelum mereka, al-masulat. Al-masulat itu berbagai macam siksaan. Jadi sebelum mereka itu sudah pernah terjadi, pernah diturunkan berbagai macam apa? Siksaan. Ditimpakan kepada siapa? Kepada orang-orang sebelum mereka. Orang-orang yang tidak mau beriman, yang apa? Mendustakan rasul-rasul, mendustakan ayat-ayat, mereka ditimpakan azab. Seperti siapa? Kaumnya Nabi Soleh, ya, kalau dalam Quran itu kan kaumnya Nabi Nuh, kaumnya apa? Termasuk kaum Ad, kaum Tsamud, kaumnya Nabi Ibrahim, ya. Kemudian Ashabu Madyan, ya, Ashabu Madyan, terus Ashabul Aika, terus Mu'tafikat. Jadi sudah banyak contoh-contoh Allah turunkan azab kepada orang yang ingkar, kepada orang yang tidak mau beriman. Kenapa mereka tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil ibrah, malah justru nantang, malah justru mengejek, ya, mengejek seakan-akan Allah itu tidak akan bisa menurunkan. Padahal sudah banyak contoh-contoh sebelumnya di mana orang yang ingkar, orang yang azab itu dihancurkan, dibinasakan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam azab, ya. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya
Rabbmu, Tuhanmu, ladzu maghfirah, ya. Sungguh benar-benar memiliki maghfirah. Apa Bu maghfirah? Ampunan, ya. Untuk siapa? Linnas ala zulmihim, atas kezaliman mereka. Maksudnya Allah itu memiliki ampunan, pemaafan yang besar bagi manusia. Allah tidak menyegerakan hukuman, tidak menyegerakan siksaan, meskipun manusia itu melakukan kezaliman, ya. Allah masih menangguhkan, Allah masih menunda azab untuk mereka. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu, ya, Rabbmu, sesungguhnya Allah la syadidul iqab, ya, sungguh sangat keras, ya, siksaannya, sangat keras siksaannya, ya. Allah itu sangat keras siksaannya, ya, bagi siapa? Bagi orang yang tetap dalam kemaksiatan, maksiat terus tapi nggak mau taubat, maka Allah itu sangat keras siksaannya, ya. Ibu sekalian, kalau kita perhatikan di ayat ini, Allah menggandengkan, Allah memasangkan, ya, antara luasnya kemurahan, antara betapa Allah itu sabar sekali, ya. Meskipun masyarakat, meskipun manusia itu maksiat, kufur, Allah nggak segera mengazab. Ini betapa luasnya, betapa besarnya kesabaran Allah, betapa besarnya, ya, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi Allah menjelaskan itu, tapi di sisi yang lain di ayat berikutnya, wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Ya, Allah menjelaskan bahwa Allah itu juga syadidul iqab. Jadi Allah gandengkan dua hal ini, ya. Ya, informasi bahwa Allah itu sangat memiliki kemaafan, memiliki maghfirah bagi manusia, betapapun kadang mereka terus melakukan kemaksiatan, kezaliman, tapi di sisi yang lain Allah juga mengatakan bahwa Allah itu adalah syadidul iqab. Allah itu keras siksaannya. Nah, kenapa ini sering dipasangkan seperti ini, sering digandengkan seperti ini? Ya, agar manusia itu tetap berada di antara, di satu sisi raghbah, ya, selalu punya harapan, ya, selalu punya harapan yang besar kepada Allah, tapi di sisi lain juga punya rahbah, punya rasa takut, ya. Agar manusia itu selalu di antara roja dan khauf. Roja dan khauf. Di satu sisi itu kita punya harapan yang besar karena Allah itu adalah ladzu maghfirah. Allah itu memiliki ampunan, ya, memiliki ampunan. Allah itu yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf, ya, Maha Penerima taubat, gitu, ya. Itu menimbulkan itu kita itu selalu punya harapan. Betapapun kita banyak dosa, banyak kesalahan, masih punya harapan. Tapi di sisi yang lain Allah juga menjelaskan dirinya bahwa Allah itu adalah syadidul iqab. Apa Bu? Syadidul iqab, bahwa Allah itu sangat keras siksaannya. Itu untuk menumbuhkan rasa takut, rasa khauf dalam diri kita, rasa rahbah. Jadi di satu sisi ada roja, di sisi lain ada khauf, ada raghbah, ada rahbah. Nah, memang harus begitu. Tidak boleh terlalu dominan, terlalu harap, ya, harapannya yang dominan, nggak punya rasa takut. Ini juga nggak benar. Tapi takut terus, gitu, ya Bu, ya. Dominasi pada dirinya itu rasa takut, seakan-akan Allah itu nggak mengampuni, Allah nggak memaafkan. Nah, ini juga nggak tepat. Maka selalu digandengkan dua hal tersebut, ya. Bagaimana kita itu di satu sisi ya selalu berharap kepada Allah, di sisi yang lain juga punya rasa takut kepadanya. Baik, Ibu sekalian, rahimakumullah, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7. Wa yaqulul ladzina kafaru. Wa yaqulu, dan berkata alladzina kafaru, orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir di sini maksudnya adalah orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik. Mereka berkata, ya, laula mengapa tidak unzila alaihi,
unzila diturunkan alaihi kepadanya, maksudnya kepada Nabi Muhammad, ayatum mir rabbih, ayatum mir rabbih, satu ayat, satu tanda dari Tuhannya. Ya, maksudnya bagaimana? Mereka mengatakan, mereka orang-orang kafirin mengatakan, kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu mukjizat dari Tuhan, dari Allah, mukjizat yang menunjukkan kebenaran bahwa dia betul-betul nabi, bahwa dia betul-betul rasul. Seperti apa? Maunya mereka itu mukjizat itu kayak seperti Nabi Musa punya tongkat yang bisa apa, Bu? Nah, jadi ular. Terus juga misalnya mukjizatnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, ya. Atau misalnya ontanya Nabi siapa, Bu? Nabi Saleh keluar dari batu gitu ya. Maunya begitu. Ya. Padahal sebelum-sebelumnya itu sudah ada mukjizat-mukjizat ya. Misalnya bulan pernah terbelah ya, Bu ya. Salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad kan apa, Bu? Terbelahnya bulan, terus tunduknya pohon. Terus pada suatu ketika air mancar dari balik jari jemarinya Rasulullah SAW dan lain-lain. Nah, mereka menganggap itu bukan mukjizat. Seakan mereka menganggap itu bukan mukjizat, bukan kejadian yang luar biasa. Maka mereka minta bukti-bukti yang lain, mukjizat-mukjizat yang lain. Dan mintanya itu bukan niat untuk beriman, niatnya itu untuk menentang. Niatnya itu paling juga nanti nggak bisa, biar kelihatan di hadapan khalayak Nabi Muhammad itu nggak bisa menunjukkan kebenarannya. Makanya mintanya yang aneh-aneh. Kenapa nggak diturunkan mukjizat kepada dia ya, yang menunjukkan kebenarannya seperti mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Isa dan seterusnya. Maka ibu sekalian, dijawab oleh Allah ya, dijawab oleh Allah, innama anta munzir. Innama sesungguhnya hanyalah anta engkau Muhammad munzir. Ya, munzir itu orang yang memberikan peringatan. Ya, jadi ini tanggapan Allah ya, jawaban Allah atas usulan-usulan mereka itu dengan Allah mengatakan innama anta munzir. Muhammad, kamu itu hanyalah seorang apa? Pemberi peringatan. Walikulli qaumin had. Walikulli qaumin, dan bagi setiap kaum itu ada had. Had itu adalah orang yang memberikan petunjuk. Orang yang memberikan petunjuk ya. Jadi bagi setiap kaum itu sudah diutus seorang nabi yang menyeru, mengajak, yang mendakwahi mereka agar mereka bertauhid, agar mereka beribadah pada Allah. Jadi setiap kaum itu ada nabi yang diutus pada mereka, ada yang mengarahkan mereka. Ya, sebelum Muhammad itu nabi itu hanya khusus untuk kaum tertentu, untuk masa tertentu. Beda dengan Nabi Muhammad itu untuk seluruh manusia sampai hari kiamat ya. Ini salah satu perbedaan antara nabi-nabi sebelumnya dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ibu sekalian rahimakumullah, jadi jawaban Allah, tanggapan Allah terkait dengan usulan-usulan orang kafir itu, Allah mengatakan innama anta munzir. Sesungguhnya kamu itu hanya seorang pemberi peringatan. Tugasmu itu hanya memberikan peringatan, mengajak, menyeru, menerangkan ya. Adapun urusan apa? Urusan mukjizat, urusan menunjukkan peristiwa luar biasa seperti tongkatnya Nabi Musa, seperti Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, atau peristiwa-peristiwa luar biasa yang lainnya, itu bukan urusan Nabi, itu urusan Allah. Ya, itu urusan Allah yang ngatur, yang menentukan, ya, yang berkuasa untuk semua, itu urusan Allah. Nah, jadi Nabi pun diminta begitu, nggak langsung bisa. Kalau nggak Allah berikan, Allah tunjukkan, nggak bisa, Bu. Maka kadang-kadang ada orang tukang sulap, tukang apa, kayak lebih hebat dari apa, Bu ya, dari Nabi, dari ini ya. Kalau mukjizat itu, Bu, itu nggak bisa. Nabi itu maunya hari ini, maunya sekarang ditunjukkan, bisa gitu? Nggak bisa ya, sesuai dengan izin Allah. Misalnya Nabi Musa
Ya, dengan tongkatnya bisa apa? Membelah lautan ya. Ya saat itu aja. Misalnya ditantangin lagi, kalau Allah nggak berkehendak ya nggak bisa. Beda dengan apa Bu? Tukang sulap ya. Kapan aja bisa pertunjukan ya, bisa dipamerin. Nah itu salah satu bedanya ya. Kalau dari Allah atau mukjizat, kalau itu datangnya dari Allah itu ya tidak terjadi kecuali kehendak Allah. Kalau dari setan ya kadang bisa dipamerin begitu untuk memang menggelincirkan. Jadi itu Bu ya. Jadi kalau mukjizat, nah itu ya dengan izin Allah. Bahkan Nabi diminta aja, disuruh mengatakan bahwa saya ini hanya seorang Nabi, seorang Rasul. Urusan saya itu ngajak, urusan saya itu adalah menerangkan, menjelaskan. Ente mau, ayo. Nggak mau ya silahkan. Urusan mukjizat itu bukan urusan saya nggak bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nah, kalau ya seperti itu, kalau suatu hal itu oleh agama dilarang ya berarti nanti pendapatannya dari itu tidak dibolehkan ya. Makanya nanti harus dibedakan. Kadang-kadang ada bukan tiba memang permainan saja ya. Ada yang memang kecepatan tapi memang paling aman itu dihindari ya. Paling aman itu dihindari. Ada yang memang ya murni bukan kayak kesaktian begitu Kak, tapi ini murni kecepatan tangan ya, keahlian ya, karena latihan ya, jadi itu keterampilan saja. Nah yang jadi masalah itu ketika kemudian dianggap itu sebagai kedikjayaan, kesaktian, karena saya mengamalkan ini, baca ini jadi begini. Ini yang jadi keliru. Tapi kalau ini dijelaskan bahwa ini sebenarnya latihan kecepatan tangan ya, itu hanya menurut saya wallahu alam ya, itu hanya sekedar permainan keterampilan saja. Nah ini kadang-kadang seakan-akan dikesankan bahwa sesuatu yang nampak luar biasa itu karena amalan itu, padahal enggak gitu ya. Ya kan sudah ada ya yang tukang sulap atau yang punya kalian itu bongkar itu Bu ya. Bongkar. Bagaimana kalau misalnya kelapa tiba-tiba ada isinya, itu ternyata bukan ini, memang dibolongin, memang dicuplek apanya begitu terus diisi. Cuma kita nggak tahu gitu ya. Ya memang udah disiapin dari awal gitu ya, disiapin dari awal. Nah, ya itu nanti bab-babnya ada bab sendiri. Baik, kita kesini dulu. Baik, Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi di ayat ini juga dijelaskan ya Bu ya, bahwa setiap kaum itu sudah ada hadin, sudah ada orang yang diutus untuk apa? Untuk memberikan petunjuk. Ada nabi yang diutus kepada mereka untuk menjelaskan ya, mengajak, menyeru kepada ya tauhid, kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-8. Allahu ya'lamu. Allah ya'lamu mengetahui ma tahmilu apa yang dikandung, kullu unsa itu setiap perempuan ya. Jadi Allah itu mengetahui apa yang dikandung oleh setiap wanita dalam perutnya, apakah yang dikandung itu laki-laki atau perempuan, sempurna atau tidak, rupanya baik, parasnya baik ataukah buruk, itu Allah mengetahui ya. Wa ma taghidul arham, dan apa yang taghidul arham, yang kurang sempurna dalam rahim ya. Yang dimaksud di sini kurang sempurna dalam rahim itu bisa jadi ada yang keguguran sebelum sempurna, lahir sebelum waktunya. Menurut Ibnu Abbas yang dimaksud taghidul arham itu adalah lahir dalam usia kurang dari 9 bulan. Kan normalnya kan biasanya berapa Bu? 9 bulan ya, 9 bulanan ya. Nah ada yang lahir itu kurang dari itu. Nah ini salah satu makna daripada wama taghidul arham ya, atau al-ghaid itu lahir prematur lah bahasa kita, prematur. Wama tasdad, dan apa yang bertambah
apa yang bertambah. Ya, maksudnya di antara maknanya adalah lebih dari 9 bulan. Ya, lahir dalam usia lebih dari 9 bulan menurut Ibnu Abbas ya. Al-izdiyad itu al-waladut tam. Jadi anaknya bentuknya sudah sempurna, Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu ya, indahu di sisinya bimiqdar ya, sudah ada ukurannya. Segala sesuatu sudah ada ukuran yang ditetapkan oleh Allah ya. Tidak lebih, tidak melampaui ya, tidak kurang sedikit pun ya, tentu dengan sesuai maslahat dan manfaatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang dikandung oleh setiap wanita, termasuk mengetahui apa yang kurang sempurna dalam rahim itu ya, atau juga mengetahui apa yang bertambah, yang sempurna atau lahir lebih dari 9 bulan, termasuk mengetahui segala sesuatu, dan segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah ya, ukurannya ya, seperti apa itu sudah ditetapkan ya, tidak akan meleset dari itu ya, sesuai dengan maslahat dan manfaatnya ya. Baik, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ke-9. Alimul ghaibi. Ini menerangkan tentang Allah ya, yang mengetahui semua yang gaib ya. Jadi Allah itu adalah alimul ghaibi. Allah itu maha mengetahui semua yang gaib, yang tidak tampak dalam pandangan ya, yang nyata, yang tidak tampak dalam pandangan ya, wasyahadah, dan yang nyata ya, wasyahadah dan yang nyata. Jadi Allah itu mengetahui yang bisa disaksikan, yang bisa dilihat ya, maupun yang tidak bisa dilihat ya. Jadi pengetahuan Allah itu meliputi baik yang tersembunyi atau yang terlihat ya. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam ilmunya Allah, dalam pengetahuan Allah ya. Al-kabirul muta'al, al-kabiru yang maha besar, al-muta'al lagi maha tinggi, yang maha besar, yang segala sesuatu tidak ada yang lebih besar daripadanya ya. Jadi yang maha besar Allah, semuanya itu kecil, semuanya kecil. Al-muta'al lagi maha tinggi atas segala sesuatu ya. Dan tentu tidak ada sesuatu apapun yang serupa, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu sekalian rahimani wa rahmatullah. Kemudian ayat yang ke-10, sawa'um minkum ya, sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih. Sawa'un, sama saja, minkum, di antara kalian, man asarrol qawla, man asarro ya, orang yang merahasiakan ucapannya, wa man jaharobih, dan orang yang menjaharkan ucapannya, orang yang berterus terang dengan ucapannya. Maksudnya apa? Bahwa sama saja bagi Allah ya Bu ya, sama saja bagi Allah, sama saja dalam ilmu Allah apa yang dirahasiakan oleh hati, yang disembunyikan dalam hati, yang masih tersimpan dalam hati, dengan apa yang sudah diucapkan, yang sudah dijaharkan, yang sudah dibunyikan oleh lisan ya. Jadi sama saja ya. Kalau bagi manusia kan ya mengetahuinya aja yang ini aja yang sudah terucap, yang terucap juga yang jelas suaranya Bu ya, yang terdengar jelas ya. Kalau Allah itu sama aja, yang masih tersembunyi, yang baru berupa niat, yang dirahasiakan itu Allah tahu. Apalagi yang apa Bu?
yang sudah diucapkan, yang sudah dizahirkan, yang sudah dijaharkan, yang sudah diterus terangkan, itu Allah tahu, ya. Artinya bahwa Allah mengetahui semuanya, semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa man huwa mustahfim bil laili wasaribum bin nahar, ya. Wa man huwa mustahfim bil lail, ya. Wa man, dan orang yang huwa mustahfin, orang yang bersembunyi, ya, bil laili pada waktu malam, wasaribum bin nahar, dan berjalan pada waktu siang. Artinya sama saja bagi Allah. Siapa yang melakukan amal perbuatan secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, meskipun dalam kegelapan malam, gelap gulita, ya, peteng dedet, ya, kata orang Jawa kan peteng dedet, ya, gelap gulita, ya, dia lakukan juga nggak ada yang tahu, tersembunyi, rahasia, belum ada yang tahu bahwa dia akan melakukan ini dan itu Allah tahu, ya. Termasuk wasaribum bin nahar, ya, wasaribum bin nahar, orang yang berjalan pada siang hari, maksudnya melakukan satu perbuatan secara terbuka di siang bolong, di tengah, ya, terang benderang sinar matahari, ya, di ruangan terbuka, itu Allah tahu. Jadi yang dilakukan ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi di tengah kegelapan, di ruangan, ya, hanya seorang diri, nggak ada yang tahu, ya, dengan yang dilakukan secara terbuka, terang-terangan di tengah halayak, di tengah siang bolong, itu Allah tahu. Jadi sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ayat yang ke-11, lahu muaqibat, lahu, baginya, muaqibat, ada muaqibat itu diterjemahkan dengan malaikat-malaikat, ya Bu, ya. Dalam tafsir itu diartikan dengan malaikatun muwakkalatun bihi, ya, tata'aqqabu fi hifdhihi ya'ti ba'duhum bi'aqibi ba'din. Jadi baginya ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga secara bergiliran, ya. Jadi maksudnya apa? Pada setiap manusia itu ada malaikat-malaikat yang ditugasi untuk menjaga secara bergiliran, shift-shiftan, itu kayak kerja itu, ya, kayak di satu tempat ada yang shift pagi, terus nanti shift paginya selesai diganti yang shift siang atau sore atau malam gitu. Jadi bergantian begitu. Itu pada manusia, pada setiap manusia itu ada malaikat-malaikat yang menjaga, seperti yang ditugasi untuk menjaganya. Mim baini yadaihi, dari depannya, wa min khalfi, dan dari belakangnya, dari depan manusia maupun dari belakang manusia. Yahfazunahu, mereka, yakni para malaikat itu menjaga manusia, min amrillah, atas perintah Allah, ya. Menjaga dari apa? Menjaga dari bahaya dan madharat, atas perintah Allah, ya. Kata Mujahid, setiap hamba, setiap manusia itu dijaga malaikat, ya. Saat kapan? Saat tidur dijaga malaikat tuh. Saat lagi melek begini, ibu-ibu melek nih, ini ada yang tidur nggak? Nggak ada, ya. Nah, saat tidur dijaga malaikat, saat terjaga juga dijaga malaikat, ya. Dari apa? Dari gangguan jin. Jadi kalau ada yang ganggu, ada malaikat yang menjaga, melindungi, ya. Dari manusia, dari binatang-binatang, pokoknya ada yang menjaga, ada yang menjaga. Ini yang dimaksud dengan lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Ya, jadi bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga secara bergiliran, dari depan, dari belakang, mereka menjaga atas perintah Allah, ya. Mereka menjaga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengartikan bahwa apa yang dimaksud dengan muaqibat itu adalah malaikat-malaikat yang mencatat amal, malaikat-malaikat pencatat amal kebaikan, ya, amal kebaikan, amal keburukan,
ya. Amal kebaikan, amal keburukan. Jadi maknanya ya ada yang mengartikan penjaga. Maksudnya itu penjaga dari gangguan, dari hal-hal yang akan merugikan orang itu, baik dari jin, dari manusia. Tapi ada juga yang mengartikan malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk Untuk mencatat amal baik dicatat, amal buruk dicatat. Nah, bergiliran. Baik ibu sekalian, rahimakumullah. Innallaha sesungguhnya Allah la yughayyiru tidak akan merubah ma biqaumin apa yang ada pada kaum, keadaan suatu kaum, hatta sehingga yughayyiru kaum tersebut merubah ya atau mengubah ma bi anfusihim apa yang ada pada mereka, keadaan yang ada pada mereka. Maksudnya apa, Bu? Ya. Maksudnya adalah bahwasanya Allah itu tidak akan mengubah satu kaum, Allah tidak akan menghilangkan, tidak akan mencabut nikmatnya dari satu kaum sampai sampai kaum itu mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Maksudnya sampai mereka mengganti keadaan yang baik dengan keadaan yang buruk. Kalau mereka itu taat, mereka melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Allah berikan nikmat, Allah karuniakan kebaikan-kebaikan. Nah itu nggak akan dirubah sampai mereka merubah diri. Sampai mereka berubah yang tadinya taat menjadi maksiat. Maka ketika taat dapat nikmat, dapat kebaikan. Maka ketika mereka berubah jadi maksiat, maka nikmatnya dicabut, nikmatnya dihilangkan, diganti dengan keburukan, ya, diganti dengan keburukan. Itu makna daripada innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka kata para ulama, ini termasuk salah satu sunnah Allah yang diberlakukan di tengah masyarakat. Maksudnya apa? Bahwa Allah itu tidak akan mengganti keselamatan, tidak akan mengganti kenikmatan, keamanan, kekuasaan pada satu kaum kecuali ya ketika mereka kufur nikmat, ya, ingkar kepada nikmat-nikmat Allah, mereka maksiat kepada Allah, ya, tidak taat kepada Allah, ya, maka baru diganti. Selagi mereka taat, selagi mereka ya melaksanakan perintah Allah, ya keselamatan, ya kenikmatan, keamanan yang sudah diberikan kepada mereka tidak dirubah oleh Allah. Begitu mereka berubah, yang tadinya taat menjadi maksiat, maka ya kebaikan-kebaikan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah athar, ya Bu, ya, dalam sebuah athar itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mewahyukan kepada Bani Israel, ya, kepada nabi di antara nabi Bani Israel. Nabi ini diperintahkan untuk mengatakan kepada kaumnya, apa isi perintahnya, apa isi yang harus disampaikan, bahwa tidak ada satu penduduk suatu kampung, suatu negeri atau penghuni suatu rumah di mana mereka senantiasa taat kepada Allah lalu mereka berubah menjadi maksiat kepada Allah, kecuali pasti Allah akan ganti, Allah akan rubah dari mereka. Dirubah apa? Dari keadaan yang mereka sukai kepada keadaan yang mereka benci. Jadi mau di suatu kampung, di suatu kota, di suatu negeri, itu yang tadinya taat, tadinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka Allah berikan apa? Berikan hal-hal yang mereka sukai. Tapi begitu ya penduduk kampung itu, penduduk negeri itu, ya penduduk suatu wilayah atau satu rumah itu berubah menjadi maksiat, maka yang tadinya mereka mendapatkan apa yang mereka sukai dirubah oleh Allah, diganti oleh Allah dengan sesuatu yang tidak disukainya, sesuatu yang dibencinya. Nah ini makna daripada
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu mengubah keadaan yang ada pada diri mereka, ya. Nah, itu maknanya begitu, Bu, ya. Kalau pengen kenikmatan, kebaikan itu langgeng, tetap, ya, tetap bersama kita, maka kita harus pertahankan itu. Jadi begitu orang itu berubah, ya Allah merubah. Nah, Allah itu ya melihat kita, ya melihat kita. Kalau kita tetap ingin dipertahankan kebaikan-kebaikannya, ya tadi kita pertahankan ketaatan, pertahankan ketakwaan. Nah, Allah akan tetapkan, Allah akan bahkan Allah akan tambah. Tapi kalau berubah maka Allah akan cabut, Allah akan hilangkan, Allah akan ganti dengan sesuatu yang ya tidak disukai. Wa idza aradallahu biqaumin su'a, wa idza, dan apabila aradallahu, Allah menghendaki, jika Allah menghendaki, apabila Allah menghendaki, ya, biqaumin, terhadap satu kaum, su'an, keburukan. Maksudnya adalah kalau Allah menghendaki ingin membinasakan satu kaum, ya, atau ingin memberikan azab kepada satu kaum, maka fala maraddalah, maka tidak akan ada yang sanggup menolaknya, tidak akan ada yang sanggup untuk mencegahnya, tidak ada yang sanggup untuk menghalanginya. Jadi kalau Allah sudah menetapkan keburukan kepada satu kaum, nggak akan ada, ya, kekuatan apapun, siapapun, ya, yang bisa mencegahnya, yang bisa menghalanginya. Karena ketika Allah menghendaki sesuatu pasti akan terrealisasi, ya. Tidak akan ada yang bisa menolaknya. Itu tadi ketika di satu kaum itu tadinya baik, ya, nikmat, subur, ya, keamanan, terasa, ya, kecukupan di mana-mana bisa dirasakan begitu karena ketaatannya. Begitu kemudian Allah melihat bahwa mereka ini berubah, ya Allah akan cabut, Allah akan ambil. Dan kalau Allah sudah ingin menimpakan keburukan satu kaum, termasuk menimpakan azab tadi, nggak akan ada yang sanggup untuk mencegahnya, menolaknya. Wa ma lahum min dunihi muwal, wa ma lahum, wa ma, dan tidak ada lahum bagi mereka, min dunihi, selain Allah, muwal, yaitu seorang pelindung. Ya, jadi mereka tidak punya pelindung selain Allah yang bisa menolak, yang bisa melindungi mereka dari azab Allah, dari bala Allah yang Allah timpakan, ya. Baik. Kemudian ayat yang ke-12. Huwallazi yurikumul barqa. Huwa, dia, ya, dia Allah. Allazi, yang, yurikumul barqa, ya. Yurikum, yang memperlihatkan kepada kalian al-barqa, kilat, ya. Jadi ini penjelasan kepada kita semuanya tentang jejak-jejak kekuasaan Allah yang tampak, yang terlihat di jagat raya, di alam raya ini. Bahwa Allah lah yang memperlihatkan kepada kalian kilat, ya, kilat yang menyambar, kilat yang berkilau, yang terlihat. Ya, biasanya ketika mendung itu, ya, terlihat. Ya, ini bukan terjadi dengan sendirinya, ya. Tapi itu Allah yang mengadakan, yang memperlihatkan, yang menunjukkan kepada kita. Khaufa wa tama'a. Khaufa yang bisa menimbulkan khaufa, ketakutan, menimbulkan rasa takut. Wa tama'a, dan tamak atau harapan. Jadi ketika ada kilat menyambar, kilat yang berkilau yang terlihat oleh kita, itu timbul rasa takut disambar petir. Makanya kadang-kadang kalau waktunya begitu, awas jangan deket-deket pohon, tiang listrik, jangan di tempat yang mungkin terbuka begitu, ya. Ada kekhawatiran karena ya yang begitu itu pernah terjadi atau suka dijumpai, suka terjadi.
Jadi itu memang Allah sendiri mengatakan bahwa ketika Allah lihatkan al-barqa, kilat, itu menimbulkan apa? Khaufa, rasa takut ya, takut disambar petir, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Wa tama'a, dan juga menimbulkan toma', menimbulkan harapan turunnya hujan. Yang tadinya mungkin nggak ada hujan, dengan adanya petir, bentar lagi hujan ya, bentar lagi Allah turunkan hujan ya. Karena memang seperti tadi ya, kalau ada petir itu ya, atau kilat tadi itu umumnya ada kekhawatiran kalau ada yang kemudian disambar, terus ada pohon yang roboh, ada yang mungkin gedung yang hancur ya. Tapi juga menimbulkan harapan apa? Turun hujan ya, hujan yang dengan turun hujan itu yang tadinya gersang menjadi apa? Subur, yang tadinya nggak ada tanaman menjadi tumbuh tanaman, pepohonan, yang itu tentu sangat memberikan manfaat buat kita ya. Manusia yang tadinya kesulitan mendapatkan air, dengan turun hujan alhamdulillah ya, bisa minum, bisa ya menunaikan dan memenuhi hajat-hajat kebutuhannya seputar air. Jadi dengan adanya petir atau kilat tadi itu khaufa, menimbulkan khaufa. Ada semacam rasa khawatir, rasa takut, tapi juga ada toma'a, menimbulkan apa? Harapan. Wa yunshi'us sahabat thiqal, dan dia menjadikan as-sahabat thiqal, as-sahab ya, awan yang as-thiqal ya, atau as-sahabat thiqal diartikan mendung ya. Dengan kekuasaan Allah, Allah ciptakan awan yang tebal yang mengandung air ya, yang membawa air yang banyak. Jadi yang menciptakan, menghadirkan mendung yang kemudian dari situ akhirnya turun hujan itu bukan siapa-siapa Bu ya, itu Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi harus selalu ketika melihat peristiwa-peristiwa itu harus semakin tumbuh ya keimanan kita kepada Allah, semakin mengagungkan Allah, semakin ya berharap pada Allah, semakin tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Ibu sekalian, kita lanjutkan pada ayat yang ke-13 ya. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi, wa yusabbihu, dan bertasbih ar-ra'du. Ar-ra'du apa Bu? Ya, guruh ya. Bihamdihi, dengan memujinya. Wal malaikatu min hifatih ya, wal malaikatu, dan para malaikat min khifatihi, karena takut kepadanya, takut kepada Allah. Maksudnya adalah bahwa guru bertasbih disertai dengan pujian, disertai dengan sanjungan kepada Allah. Wal malaikatu, begitu pula para malaikat. Para malaikat juga bertasbih. Kenapa mereka bertasbih? Min khifatihi, karena takut kepada azab Allah, takut kepada Allah. Jadi kita mesti yakin, mesti percaya bahwa semua itu bertasbih ya. Termasuk disebutkan di sini ar-ra'du. Ar-ra'du ya, guru ya, itu bertasbih. Itu sesuatu yang hak, sesuatu yang wajib kita imani, sesuatu yang betul adanya, wajib kita percaya. Kenapa? Karena Quran menjelaskan ya. Meskipun kita tidak paham bagaimananya, tapi karena Quran menjelaskan, kita wajib ya, wajib mengimani, wajib percaya ya. Karena apa yang disampaikan Allah itu pasti benar, pasti sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan kenyataannya. Bahkan semuanya Bu, tanpa kecuali ya. Kalau Ibu buka lihat atau Ibu perhatikan di dalam surah Al-Isra ya, nanti di dalam surah Al-Isra, surat yang kita baca tadi, tapi ini nanti di ayat ke-44 itu Allah mengatakan tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihinna. Langit yang 7 itu bertasbih kepada Allah ya, bertasbih kepada Allah. Wal ardu, begitu pula bumi. Begitu pula bumi juga apa Bu? Bertasbih. Wa man fihinna. Wa man fihinna, dan semua yang ada di antara
langit dan bumi. Semua yang ada di dalamnya itu semuanya bertasbih. Maka ini menguatkan tadi ar-ra'du itu juga bertasbih. Ketika ada geledek, ketika ada petir, ya maka kita disuruh bertasbih ya. Makanya nanti ketika ada geluduk seperti itu kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat ini, yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min hifatih. Wal malaikatu min hifatih. Ini bacaan ya seperti yang disampaikan oleh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam Aisyatu tafsirnya itu, istihbab qauli subhanahu ya. Dianjurkan atau untuk mengucapkan subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min hifatih. Subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min hifatih. Bisa begitu, atau subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min hifatih. Kalau kita mendengar apa, Bu? Ya mendengar ya geluduk, mendengar guruh ya, itu dianjurkan mengucapkan tadi subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min hifatih, atau subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min hifatih. Ada beberapa redaksi ya, intinya begitu ya. Jadi Maha suci Allah yang guru geluduk pun bertasbih dengan memujinya, begitu pula para malaikat juga bertasbih ya, memuji Allah ya, karena takut dengan azabnya ya. Jadi bisa kita baca redaksi ayat ini ya Bu ya. Ketika ada geluduk, yaitu kita membaca tadi. Baik. Jadi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih, dan bertasbih ar-ra'du ya, guru ya, bihamdi dengan memujinya, wal malaikatu begitu pula para malaikat semuanya bertasbih min khifatihi, karena ya takut kepadanya ya, karena takut kepadanya. Jadi ini dikuatkan lagi dengan surah Al-Isra ayat 44 tadi ya, bahwa semua ya termasuk langit yang 7, bumi dan semua yang ada di antaranya, yang ada di dalamnya itu semuanya bertasbih. Meskipun kita tahu ya, kita yakin bahwa semuanya bertasbih. Gunung-gunung bertasbih, lautan bertasbih, sungai-sungai bertasbih, pohon-pohon bertasbih. Nah, kalau kita nggak bertasbih, kalah sama ini ya, sama makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Wa yursilu sawa'iqa, wa yursilu, dan Allah melepaskan as-sawa'iqa halilintar, petir, fayusibu biha man yasha, lalu Allah menimpakan ya dengan petir tersebut, dengan halilintar tersebut ya, untuk menghancurkannya, mayasya, orang yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendakinya? Sebagai bentuk kemurkaan. Jadi orang yang ingkar, orang yang maksiat pada Allah ya, tidak menutup kemungkinan Allah akan timpakan halilintar, Allah timpakan petir untuk membinasakan mereka ya, atau siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yujadiluna fillah, wa hum, sedangkan mereka ya yujadiluna fillah, mereka yujadilun ya, berbantah-bantahan fillahi, tentang Allah. Ya, maksudnya di sini secara khusus adalah orang-orang kafir Mekah ya. Mereka berbantah-bantahan ya. Dikasih tahu bahwa Allah itu ada, mereka nggak percaya. Bisa diberitahu bahwa Allah itu esa, mereka mengingkari. Diberitahu bahwa Allah itu sanggup dan mampu menghidupkan orang yang sudah mati, nanti akan dibangkitkan kembali untuk dihisab, untuk diberikan balasan, mereka nggak percaya, mereka bantah, mereka ingkari. Ini yang dimaksud dengan wahum yujadiluna fillah. Mereka
membantah, mereka berbantah-bantahan tentang Allah, tentang adanya Allah, tentang keesaan Allah, tentang kudrah Allah di dalam membangkitkan manusia sudah mati. Kalau kita tidak membantah, kita wajib iman, wajib percaya. Ya, tapi kalau orang kafir ya tadi ingkar, mereka tidak percaya, mereka bantah, ngeyel. Ya. Wa huwa syadidul mihal, wa huwa, dan dia yakni Allah syadidul mihal, maha keras siksaannya. Allah maha kuat, maha keras siksaannya. Allah sanggup membalas siapa saja yang tidak taat, yang senantiasa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian rahimahullah, inilah beberapa ayat yang kita bisa baca pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan pemahaman, mengokohkan ilmu kita, pemahaman kita, mengokohkan iman Islam kita, mengokohkan keimanan kita kepada hari akhir, termasuk kepada hari kebangkitan, hari di mana orang itu akan dihidupkan kembali, ya, untuk dihisab, untuk diberikan balasan. Jadi baca ayat ini ya mudah-mudahan semakin menguatkan itu ya, menguatkan iman Islam kita. Baik ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan.